Di video kali ini, Kakak akan membahas 10 soal TKP HOTS CPNS 2021 sesuai kisi-kisi Permenpan RB. Jangan lupa klik subscribe and like ya, agar kakak lebih sering mengupload video. Oke, kita langsung mulai ya. Soal nomor 1. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan A. Menyelenggarakan pengajian di hari libur, B. Menyelenggarakan pengajian pada setelah sholat subuh sebelum warga sibuk pergi bekerja, C. Menyelenggarakan pengajian sore hari, di mana warga yang bekerja bisa dapat mengikutinya sepulang kerja, D. Menyelenggarakan pengajian 2 sesi sehingga tidak mengganggu kesibukan lain warga Anda. E. Meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya kerja bakti dilaksanakan. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya yang paling benar yaitu A. Menyelenggarakan pengajian di hari libur. Soal ini merupakan aspek sosial budaya. Pilihan A memiliki poin paling tinggi karena merupakan pilihan yang tepat, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Ketika hari libur, maka akan banyak warga yang dapat ikut serta tanpa perlu meninggalkan kewajibannya bekerja. Kita lanjut soal nomor 2. Suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan dalam pandangan politik. Sering terjadi perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan, A. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut. B. Berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. C. Mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif. D. Mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. E. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Oke, kakak berikan waktu 5 detik untuk memilih jawabannya ya. Nah, jawaban yang memiliki poin paling tinggi yaitu D. Mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. Soal ini termasuk dalam aspek sosial budaya. Pilihan D merupakan keputusan yang tepat, karena dalam hidup bermasyarakat, kita harus selalu menjaga kebersamaan agar tidak menimbulkan perpecahan baik itu karena kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Soal nomor 3. Ketika meeting berlangsung, rekan kerjamu menyampaikan pandangan yang berbeda yang bagimu itu cukup beresiko tinggi untuk perusahaan. Kamu mencoba untuk menanggapi hal tersebut, namun ia terlihat tidak terima. Kamu akan A. Memilih untuk tidak berkomentar atau memberi tanggapan lagi setelah mengetahui respon atau reaksinya tersebut. B. Mengajaknya berdiskusi dan memintanya untuk tetap fokus pada tujuan awal perusahaan. C. Meminta ia untuk memikirkan gagasan atau pandangan yang lebih realistis dengan resiko yang minim terhadap perusahaan. D. Tidak terbawa emosi akan hal tersebut dan memilih untuk setuju terhadap gagasan yang ia miliki. E. Berbicara baik-baik dengannya dan menyarankan untuk memikirkan kembali mengenai pandangannya tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Dari pilihannya kita dapat lihat bahwa kalimatnya hampir mirip. Oleh karena itu, kita harus benar-benar jeli memilih jawabannya. Jawaban yang benar yaitu B. Mengajaknya berdiskusi dan memintanya untuk tetap fokus pada tujuan awal perusahaan. Soal ini berkaitan dengan aspek jejaring kerja. Dengan upaya berdiskusi dan memintanya untuk tetap fokus akan memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Selain itu, akan menunjukkan sikap supel dan terbuka. Soal nomor 4. Pandemi COVID-19
yang telah melanda dunia lebih dari 1 tahun menyisakan luka mendalam bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat terpapar virus ini. Namun masyarakat Indonesia di beberapa daerah terlihat sudah tidak lagi menerapkan prokes karena merasa tidak terancam dengan virus ini dan tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Anda adalah salah seorang relawan Satgas COVID-19 yang bertugas mensosialisasikan penggunaan masker di tempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional dan terminal. Pada saat bertugas, Anda melihat puluhan orang yang sedang berbelanja di pasar tanpa menggunakan masker, sedangkan tim Anda hanya 5 orang. Yang akan Anda lakukan dalam situasi ini adalah A. Menegur satu persatu orang-orang yang tidak menggunakan masker dan mengingatkan untuk patuh prokes. B. Menggunakan pengeras suara untuk mengajak orang-orang menggunakan masker. C. Bertindak tegas dengan memberikan denda bagi beberapa orang agar orang lain patuh dan tidak berani melanggar prokes. D. Berbagi tugas dengan rekan kerja untuk mengingatkan semua orang yang tidak menggunakan masker semampunya. E. Memasang banner wajib menggunakan masker di tempat yang bisa dilihat semua orang. Kira-kira apa ya jawabannya yang memiliki poin paling tinggi? Jawaban yang memiliki poin paling tinggi yaitu B. Menggunakan pengeras suara untuk mengajak orang-orang menggunakan masker. Soal ini berkaitan dengan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Posisikan diri kamu sebagai orang yang mampu bekerja dengan maksimal dan tetap mengedepankan humanisme dalam bertugas. Nah, di soal disebutkan hanya ada 5 orang, sedangkan mereka bertugas mensosialisasikan penggunaan masker di tempat-tempat keramaian. Oleh karena itu, paling efektif, gunakanlah pengeras suara agar semua orang di tempat itu mendengarkan. Kita lanjut soal nomor 5. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di kota saya, atasan menugaskan saya untuk melakukan perjalanan keluar kota. Padahal selama ini saya tidak pernah keluar rumah selain ke kantor dan sangat mengkhawatirkan kondisi yang terjadi saat ini. Maka saya akan A. Menerima tugas tersebut dan berusaha untuk menggunakan transportasi pribadi dalam perjalanan dan selama di kota tersebut. B. Menerima tugas tersebut dan berusaha untuk mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Berkomunikasi terlebih dahulu dengan keluarga sebelum menerima tugas tersebut. D. Terpaksa menolak tugas tersebut karena kesehatan dan keselamatan bagi saya lebih utama. E. Menerima tugas tersebut sambil berdoa dan berusaha menghilangkan kekhawatiran yang ada dalam pikiran saya. Kira-kira jawaban yang paling benar apa ya? Jawaban yang paling benar dan memiliki poin yang paling tinggi yaitu B. Menerima tugas tersebut dan berusaha untuk mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Soal ini berkaitan dengan aspek profesionalisme. Poin profesionalisme dalam bekerja selalu memposisikan diri kamu sebagai orang yang mampu menerima tanggung jawab dengan sigap. Dalam soal tersebut, memiliki tanggung jawab untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Akan tetapi, karena adanya kasus COVID-19, sehingga takut gitu loh. Tetapi karena ini tuntutan pekerjaan, sehingga harus dilaksanakan. Soal nomor 6. Bagi seorang pegawai di bagian pelayanan, Anda memahami bahwa kemampuan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Hal ini sering menyebabkan miskomunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan informasi teknik terkait permasalahan yang mereka hadapi. Sikap Anda terhadap permasalahan ini adalah A. Mendirikan loket customer service sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung. B. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pertanyaan yang masuk dari masyarakat seputar pelayanan. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengakomodir semua keluhan masyarakat secara tertulis.
D. Membangun sistem FNQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. E. Perlu dibutuhkan sebuah call center yang siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. Jawaban yang paling benar apa ya? Jawaban yang paling benar dan memiliki poin paling tinggi yaitu D. Membangun sistem FNQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Soal ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan untuk menggunakan IT dalam menyelesaikan permasalahan dengan efektif. Di masa sekarang, semua kebanyakan menggunakan online. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, menggunakan sistem FNQ di web perusahaan itu lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kita lanjut soal nomor 7. Kantor menugaskan saya untuk mencari relasi dan jaringan baru untuk memperluas pemasaran produk kami. Yang saya lakukan adalah A. Membuat jaringan dari teman-teman dekat saya. B. Mencari relasi yang memiliki rekam jejak dalam pemasaran produk. C. Mencari relasi dan jaringan permasalahan yang mudah diajak bekerja sama. D. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi sama dengan perusahaan. E. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Nah, soal ini memiliki jawaban yang paling tinggi. Yang mana ya? Jawaban yang memiliki poin paling tinggi yaitu E. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Hal ini berkaitan dengan aspek jejaring kerja. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk akan mempermudahkan dalam memperluas pemasaran produk. Karena kondisinya juga sudah siap untuk mengembangkan dan memperluaskan. Kita lanjut soal nomor 8. Radikalisme apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang tinggi. Sehingga tak jarang penganut dari paham radikalisme tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Yang bisa Anda lakukan dalam pemberantasan radikalisme yaitu A. Melatih pemuda-pemudi untuk berpikir moderat. B. Meningkatkan pendidikan moral Pancasila. C. Lebih berhati-hati dan mawas diri terhadap berita yang dapat memicu paham radikalisme. D. Menambah jam pembelajaran keagamaan. E. Acuh tak acuh karena bukan urusan saya. Jawaban yang memiliki poin paling tinggi yaitu B. Meningkatnya pendidikan moral Pancasila. Soal ini berkaitan dengan aspek anti-radikalisme. Pendidikan moral Pancasila sudah direncanakan pemerintah sebagai suatu upaya untuk membentengi generasi muda dan melawan radikalisme. Karena jika pemahaman ideologinya menyimpang, maka dapat dengan mudah tercemari paham radikalisme. Kita lanjut soal nomor 9. Anda adalah petugas kesehatan di sebuah rumah sakit pemerintah. Pemerintah telah merancang program vaksinasi nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai upaya penanganan pandemi virus corona. Nantinya Anda dan rekan Anda akan ditugaskan untuk memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat. Untuk saat ini, Anda diperintahkan oleh atasan Anda untuk menyediakan alat suntik sejumlah masyarakat yang terdata akan mendapatkan vaksin melalui rumah sakit tempat Anda bekerja. Saat Anda menghubungi supplier alat kesehatan yang biasanya menyediakan alat kesehatan untuk rumah sakit, ternyata pihaknya tidak mampu menyediakan alat suntik sejumlah yang dibutuhkan. Sikap Anda menghadapinya adalah A. Melapor hal ini kepada atasan dan meminta solusi. B. Menghubungi kenalan supplier lain yang mampu menyediakan alat suntik sesuai kebutuhan
dan tepat waktu, namun tetap menyesuaikan dengan anggaran. C. Meminta relasi Anda untuk mencarikan supplier lain yang mampu menyediakan alat suntik sesuai kebutuhan. D. Menyerahkan masalah ini kepada tim untuk mencari jalan keluar. E. Mencari supplier lain, jika tidak menemukannya baru melapor pada atasan untuk meminta solusi. Kira-kira jawaban yang memiliki poin paling tinggi yang mana ya? Jawaban yang memiliki poin paling tinggi yaitu B. Menghubungi kenalan supplier lain yang mampu menyediakan alat suntik sesuai kebutuhan dan tepat waktu, namun tetap menyesuaikan dengan anggaran. Soal ini berkaitan dengan aspek profesionalisme. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Anda saat ini menjabat sebagai ketua RT. Anda menyaksikan di televisi bahwa akhir-akhir ini marak terungkap pelaku terorisme merupakan orang yang tak disangka oleh para tetangganya. Apa inisiatif Anda dalam menjaga lingkungan Anda agar tidak berpotensi menjadi sarang pelaku terorisme? A. Melakukan pengumpulan data identitas warga RT untuk data administrasi. B. Mewajibkan pertemuan rutin antar warga RT sehingga dapat saling berbaur dengan tujuan mengetahui latar belakang masing-masing warga. C. Meminta warga RT untuk patungan membeli kaos bertema nasionalisme. D. Membentuk fakta integritas berisikan kewajiban mencintai NKRI sebagai harga mati yang wajib ditandatangani setiap warga RT. E. Menggunakan media sosial seperti membuat grup WhatsApp sebagai sarana filter berita kebencian atau hoax. Kira-kira jawaban yang paling benar apa ya? Jawaban yang paling benar yaitu B. Mewajibkan pertemuan rutin antar warga RT sehingga dapat saling berbaur dengan tujuan mengetahui latar belakang masing-masing warga. Soal ini berkaitan dengan aspek antiradikalisme. B merupakan langkah paling tepat dan realistis, di mana kehidupan lingkungan satu RT masih relatif kecil. Pertemuan langsung, alih-alih hanya mengandalkan media sosial, lebih efektif untuk mengetahui latar belakang masing-masing warga. Nah, itu dulu ya pembahasan soal TKP. Jangan lupa like and subscribe ya.